Halo, jumpa lagi di Kala Kitchen. Kali ini saya akan membuat bakso menggunakan blender. Setelah sebelumnya di video yang lalu saya pernah membuat bakso untuk dijual menggunakan penggilingan di pasar. Nah, kali ini saya akan menggunakan blender untuk prosesnya ya. Nah, cuma bisa diperhatikan nanti di prosesnya ini saya ada kesalahan dalam prosesnya, jadi jangan diikuti ya. Nah, untuk bahan-bahannya saya menggunakan 300 gram daging sapi yang sudah digiling, kemudian 200 gram daging ayam yang sudah digiling. Jadi total dagingnya adalah 500 gram. Kemudian tepung sagu 100 gram. Dan untuk bahan-bahan lain nanti bisa dilihat di deskripsi ya secara lengkapnya. Kemudian ditambahkan juga ini merica dan bawang putih. Kemudian tambahkan garam. Kemudian ditambahkan telur biar rasanya lebih enak dan teksturnya lebih bagus. Ditambahkan juga bawang goreng, bawang merah goreng, bisa ditambahkan juga nanti bawang putih goreng. Nah, pertama-tama siapkan blendernya. Menggunakan ini blender merek Philips. Kemudian masukkan semua bahan ya ke blender ini. Nah, ini kesalahan pertama saya. Ini harusnya dagingnya jangan dimasukkan semua ya teman-teman. Ini setelah saya mencoba dimasukkan semua seperti ini, ternyata kerja si blender ini terlalu berat. Jadi kalau saya bilang sih hampir rusak ini blendernya. Nah, itu saya masukkan semua daging setengah kilo, 500 gram ya, daging sapi dan daging ayam. Nah, sebaiknya nanti kalau teman-teman bikin dijadikan 2 kali ngeblender, jadi kerja si blendernya nggak terlalu berat. Nah, itu tadi kesalahan pertama, saya langsung masukin semua dagingnya dalam 1 kali blender. Oke, kemudian bawang putih dipotong-potong. Nah, ini kesalahan kedua saya, harusnya bawang putihnya digeprek sampai agak halus, karena pada saat membuat ini menggunakan blender dengan potongan bawang putih yang cukup besar itu, bawang putihnya tidak bisa sehalus itu, jadi masih agak kasar. Jadi sebaiknya bawang putihnya digeprek dulu sampai agak halus, baru dimasukkan ke dalam blender. Kemudian masukkan bahan yang lain. Ini saya masukkan bawang goreng, bawang merah goreng. Nah, nanti bisa ditambahkan juga bawang putih goreng ya untuk lebih enak. Kemudian masukkan garam dan masukkan juga itu penyedap rasa. Kemudian masukkan semua bumbu lainnya. Nah, jadi tipsnya kalau bikin bakso itu harus berani merica dan bawang putih ya. Nah, untuk bahan-bahannya sudah dimasukkan semua. Nah, tinggal kita menggunakan es batu ya. Nah, ini es batunya. Nanti untuk takaran lengkapnya bisa lihat di deskripsi. Dihancurkan dulu, kemudian dilarutkan dalam air seperti ini. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam blendernya. Masukkan saja airnya. Kemudian masukkan 1 telur ayam. Sebenarnya nggak pakai telur ayam pun nggak apa-apa, cuma saya untuk bikin bakso sendiri maupun untuk dijual lagi, saya pasti menggunakan telur ayam ini. Nah, oke. Setelah itu bisa langsung di blender. Nah, ini nanti bisa teman-teman perhatikan, ini blendernya tidak bisa berputar secara sempurna. Jadi adonannya itu jadi cuma masih agak kasar, tidak sehalus itu. Harusnya kan kalau adonan bakso kan adonannya halus ya. Nah, cara saya ini jangan diikuti ya. Nanti kalau teman-teman ingin bikin untuk satu adonan itu dijadikan 2 kali ngeblender ya. Nah, ini sampai akhirnya saya dijadikan 2 kali nih. Jadi saya pisahkan dulu sebagian, masukin wadah, kemudian saya bagi 2, tambahkan air sedikit agar blendernya bisa muter. Nah, akhirnya setelah lama memblender sampai dibagi 2
tempatnya, kemudian 1,5 di blender, kemudian setengah lagi di blender, ya akhirnya bisa juga jadi adonan seperti ini. Cuma memang jadinya nggak terlalu halus, jadi masih ada serat-serat dagingnya tuh kelihatan banget. Jadi kalau yang lihat video saya yang sebelumnya kan itu adonannya halus banget, jadi nggak ada tuh si gerinjel-gerinjel di adonan itu. Nah itu ada dagingnya, kemudian bawang putihnya juga kurang halus. Nah ya pokoknya itu cara salah, jangan diikutin. Kemudian tambahkan tepung sagu 100 gram. Saya pakai jadi 20% dari total daging. Kemudian ya diuleni pakai tangan aja biar cepet. Diuleni sampai adonannya benar-benar merata ya. Nah memang yang saya coba ini, memang kalau menggunakan blender tidak bisa sehalus seperti di penggilingan daging. Cuma saya belum coba menggunakan food processor ya, katanya sih lebih bagus dibanding blender. Nah hasilnya setelah diuleni menggunakan ditambahkan tepung sagu, hasilnya seperti ini ya, lumayan. Kayaknya masih bisa dijadiin bakso, walaupun tidak sehalus kalau kita pakai yang penggilingan di pasar, tapi saya rasa sih ini masih bisa jadi bakso dan rasanya enak. Oh ya, ini sebenarnya bisa lebih halus lagi, cuma saya nggak mau maksain blender saya, nanti kalau saya paksain terus nih bakal rusak nih blender. Jadi seperti ini aja, nanti kita langsung masak ya. Oke, setelah itu siapkan pancinya, kasih air secukupnya. Nah nanti ditunggu sampai airnya agak panas ya, atau saya sih biasanya mendidih dulu, kemudian apinya dikecilkan atau dimatikan, kemudian langsung baksonya bisa dicetak. Nah kenapa apinya harus dikecilkan? Jadi agar baksonya itu matang dengan sempurna sampai ke dalam-dalamnya ya. Nah, oke, kita bisa langsung cetaknya manual saja. Oh saya sih biasanya cetaknya pakai tangan kiri, sendoknya di tangan kanan. Cuma teman-teman mungkin banyak yang pengrajin bakso ini biasanya mereka pakainya nih tangan kanan untuk cetak baksonya. Cuma ya selama tangan kita bersih sih kayaknya mah nggak apa-apa lah. Oke, langsung cetak baksonya sesuai selera baksonya ya. Saya bikin kecil-kecil aja. Nah ini udah hampir selesai. Nah nanti setelah adonannya beres semua ini, apinya kita besarkan lagi sampai baksonya mengambang ya. Ya jadi tandanya bakso itu sudah matang itu mengambang. Tapi kalau saya sih biasanya mengambang, kemudian saya diamkan sebentar baru saya tiriskan. Nah seperti ini sudah ada yang mengambang ya, kayaknya baksonya walaupun adonannya agak kasar, baksonya masih enak dilihat, teksturnya juga nggak beda dengan bakso-bakso yang sebelumnya saya bikin. Nah itu sebenarnya sudah bisa diangkat, cuma kalau saya biasanya menunggu sampai mendidih sebentar saja, nah baru kita angkat, kita tiriskan ya. Nah bakso bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian setelah benar-benar tiris, dingin, kalau memang nggak akan langsung dipakai bisa dimasukkan ke freezer atau kulkas. Dan kalau saya saya taruh di freezer itu bisa kuat sampai 1 bulan lebih. Nah kemudian ditiriskan ya, tiriskan seperti itu. Nah kalau bisa sih pakai teman-teman wadah yang agak ceper ya, pakai nyiru atau apa yang bahannya bambu, jadi airnya itu bisa langsung diserap, jadi baksonya itu bisa langsung kering. Oke, sekian video dari Carla Kitchen kali ini. Mudah-mudahan video cara salah memblender bakso ini ya bisa bermanfaat. Jangan diikuti, kemudian teman-teman harus bisa lebih bagus dari video ini bikinnya ya. Ya walaupun hasilnya tidak jelek-jelek amat, tapi harusnya bisa lebih bagus lagi. Baik,
Sampai ketemu di video selanjutnya. Saran dan komennya saya tunggu ya. Terima kasih.